Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Tentunya baik saja, bukan? Kembali lagi di sini dengan Mbak Yu yang akan membahas alur cerita sinopsis Gopi. Untuk kalian, tonton terus dan pantengi channel Cahaya TV. Dan jangan sampai ketinggalan alur ceritanya. Sebelum lanjut ke pembahasan, bagi kalian untuk klik subscribe, tekan tombol lonceng, serta nyalakan notifikasinya. Episode kali ini terlihat di sana ibu-ibu rempong yang ingin mengelabrak Urmila. Kinjal ada di sana melihatnya. Kinjal berniat ingin mengerjain Urmila, guys, dan menyuruh ibu-ibu itu untuk mengikuti rencananya. Berbeda dengan Urmila yang ada di dalam kebingungan dan ketakutan. Di sisi lain nampak jelas Rasi dengan wajah yang bahagia dengan memegang handycam dan ingin memvideo anak-anaknya. Hetal menyuruh Rasi untuk menata semua ini, akan tetapi Rasi masih asik dengan handycamnya. Namanya juga Rasi ya guys, seenaknya sendiri. Seperti yang kalian lihat guys, ternyata Rasi tidak bisa menggunakan handycam itu. Mira pun tertawa dan berpikir jika Rasi tidak pandai. Rasi pun mengulanginya dengan merekam Mira. Terlihat jelas wajah Gopi yang sangat sedih melihatnya karena Mira asik bermain dengan Rasi. Bayi cantik ini ternyata pandai bergaya, membuat Rasi gemes melihatnya. Mira terus berceloteh dan mengejek Rasi, membuat Hetal tersenyum senang melihatnya. Mira pun lari keluar dan Rasi mengejarnya. Nampak jelas di sini masih dengan Urmila yang kebingungan. Kinjal menggedor pintu menyuruh Urmila membuka pintu. Kinjal memberi aba-aba pada ibu-ibu itu jika setelah Urmila membuka pintu, semua harus masuk. Urmila pun terkejut guys. Urmila tidak bisa mencari alasan lagi dari ibu-ibu rempong ini. Urmila tidak bisa berkutik dengan semua tuduhan ibu-ibu ini. Urmila pun beralasan jika akan menyemprot muka ibu-ibu ini dengan gas mata air. Dan lucunya guys, ternyata itu hanya kaleng bekas pilok. Kinjal pun tertawa melihatnya. Urmila pun menunjukkan satu toples berisi bubuk cabai, membuat semuanya panik. Urmila berbicara jika ada yang macam-macam dengan dirinya akan menaburi bubuk cabai itu di mukanya. Sebenarnya Urmila juga takut. Urmila tidak bisa membuka tutup toples itu. Mungkin grogi ya guys. Sepertinya dia ketakutan loh. Ibu-ibu itu langsung masuk ke dalam, membuat Urmila marah meledak-ledak. Urmila merasa sial dengan ulah Kinjal dan berpikir akan mengerjai Kinjal kembali. Dan lucunya bubuk cabai itu mengenai mukanya sendiri dan membuat matanya pedih. Ibu-ibu itu berkumpul bersama Kinjal di dapur dan merencanakan sesuatu. Urmila pun datang dengan mata yang pedih. Ibu-ibu itu berbicara jika Urmila berulah lagi, tak segan-segan akan memberi pelajaran yang lebih buruk lagi. Urmila pun terlihat kesal, berbeda dengan Kinjal yang melihatnya tersenyum senang. Di rumah Modi, Kokila berteriak-teriak memanggil Miti dan menyuruh Miti untuk membuat cemilan karena akan ada tamu. Tamu itu pun datang dan ternyata tamu itu adalah Safita, tetangga sebelah yang rempong ingin menjemput cucunya. Safita menyuruh cucunya untuk bernyanyi Twinkle Bell dan semua bertepuk tangan karena cucu Safita bernyanyi dengan pintar. Nenek pun memujinya. Safita pun langsung memuji kepintaran cucunya. Tahu sendiri ya guys, namanya juga emak-emak. Safita menyuruh cucunya untuk mengajari Mira yang belum bisa apa-apa. Sontak membuat Kokila terkejut. Kokila pun menjelaskan pada Safita jika umur Mira dan cucunya berbeda jauh. Wajar dong kalau Mira belum tahu, kan Mira masih kecil. Rasi datang membawa si kembar. Safita pun bertanya jenis kelamin anaknya.
Rasi pun menjawab jika anaknya laki-laki dan berbicara bahwa cucu laki-laki penerus keluarga Modi. Kokila menahan amarah mendengarnya. Rasi ingin mengambil makanan namun dilarang oleh teman Savita. Jika orang baru melahirkan tidak boleh makan sembarangan. Pamali guys, kalau orang Jawa bilang. Rasi pun menyangkalnya. Teman Savita terus berbicara agar Rasi menjaga pola makan setelah melahirkan. Savita pun ikut berbicara agar Rasi menjaga berat badan biar tidak gendut. Kokila pun terdiam. Karena dia gendut ya guys, makanya dia diam aja. Rasi menyangkalnya, tapi Rasi ragu-ragu untuk memakannya. Ibu-ibu itu menyuruh Urmila mendandani listrik itu. Nampaknya Urmila takut kesetrum guys. Urmila merutuki nasibnya ini karena ulah ginjal dia jadi seperti ini. Urmila pun mencari alasan jika dia mendandani listrik terus kesetrum mati, maka semua yang akan disalahkan. Di saat Urmila terus berbicara, Urmila tersentak kaget saat melihat ada rembesan air berwarna biru di plafon. Kinjal pun tersenyum senang karena rencananya berhasil. Berbeda dengan Urmila yang ketakutan. Ibu-ibu itu mencoba memperlihatkan kemarahannya. Urmila pun bingung jadinya. Semua ibu-ibu itu memukuli Urmila. Kinjal tersenyum senang melihatnya. Ternyata itu hanya bayangan Urmila saja guys. Mbak Yu pikir itu beneran loh. Ocehan ibu-ibu itu membuat Urmila pusing dan langsung pingsan. Rasi masih memikirkan omongan teman Savita jika untuk menjaga tubuhnya. Begitu juga dengan omongan Savita. Rasi dibuat bingung dengannya. Rasi berkaca dan berbicara sendiri bahwa body seperti gitar Spanyol, kata Rasi guys. Tiba-tiba baju Rasi sobek dan membuat dirinya bingung dan berpikir jika benar berat badannya naik. Rasi pun langsung membuka laptop dan mencari alat olahraga di aplikasi online. Rasi mulai memesan alat itu yang bisa membuat berat badannya turun dalam 1 minggu. Rasi kembali berkaca, tiba-tiba terdengar sobekan baju. Dan Rasi melihat dari pantulan kaca. Dan ternyata bener guys, bajunya sobek lagi. Di ruang tamu terlihat Gopi yang sedang mengajar mengenal warna-warna. Namun Mira menjawabnya dengan salah, membuat Gopi bingung dibuatnya. Cukup sampai di sini episode kali ini. Nantikan episode selanjutnya ya guys.